sebagai tersangka setelah senjata api ditembakannya dalam sebuah pesta pernikahan menyebabkan seorang warga tewas. Dalam kasus ini, saudara, polisi juga menyita 4 senjata api beserta amunisi sebagai barang bukti di rumah tersangka. Polisi menetapkan tersangka setelah melakukan gelar perkara atas kasus penembakan dan memeriksa 2 orang saksi di lokasi. Polisi menyebut tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Saleh dinilai lalai dan melanggar aturan soal kepemilikan senjata api. Sebelumnya, saudara, seorang warga meninggal dunia akibat peluru nyasar yang ditembakkan oleh Muhammad Saleh Mukadam, seorang anggota DPRD Lampung Tengah dari fraksi Gerindra saat pesta pernikahan di Kampung Mataram, Libo, Lampung Tengah pada Sabtu siang. Insiden ini bermula saat Saleh dimintai menembakkan senjata ke udara untuk penyambutan kehadiran keluarga mempelai pria. Namun, peluru malah mengenai seorang warga dan akhirnya meninggal dunia. Tersangka ditangkap beserta dengan barang bukti berupa 1 senapan yang digunakan saat kejadian, dan polisi juga menyita 3 pucuk senjata beserta dengan sejumlah amunisi dari 3 lokasi yang berbeda. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, saudara, dengan pasal 359 KUHP dan Undang-Undang Darurat atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal. Melakukan penangkapan pengamanan terhadap saudara MSK, kemudian memeriksa saksi yang disebutkan di TKP, diantaranya saudara R dan saudara SP. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan dari penggeledahan 3 TKP tersebut, diantaranya 1 pucuk senpi jenis Zoraki, 1 buah magazin, 4 buah selongsong amunisi, 1 pucuk senpi laras panjang FNC Belgia, 1 buah magazin, 1 buah tas senjata warna hijau, 1 pucuk senpi HS ditambah magazinnya, kemudian 1 pucuk senpi revolver Cobra, 2 buah magazin, 60 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Kuasa hukum tersangka mengakui adanya kelalaian dalam insiden tersebut. Pihaknya juga telah meminta maaf dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga korban. Aksi penembakan menggunakan senjata api dilakukan untuk menyambut keluarga calon pengantin saat kejadian dan dilakukan atas inisiatif tersangka. Ini sama sekali tidak ada unsur kesengajaan, bahwa ini murni kelalaian dan sudah diakui oleh tersangka, dan tersangka sudah meminta maaf secara pribadi dengan korban. Bahkan korban ini termasuk masih paman kandung yang cerita. Jadi dari tersangka sendiri akan upaya untuk terkait ganti rugi dan pertanggungjawaban terhadap istri dan anak yang bersangkutan tadi. Kalau untuk alasan itu pribadi, Bang. Jadi karena ini acara adat dan memang sering lah biasa di Lampung itu acara adat ada letusan-letusan, dan mungkin ini untuk pembelajaran ke depan. Berdasarkan keterangan polisi, saudara, tersangka sebelum kejadian sempat datang ke pesta pernikahan sebagai undangan. Pada prosesi adat penyambutan calon pengantin dan besan, tersangka berinisiatif menembakkan senjata laras panjangnya sebagai simbol penyambutan yang biasanya menggunakan petasan. Namun tembakan senjata laras panjang tersangka ternyata mengenai seorang warga bernama Salam yang tengah duduk tidak jauh dari lokasi pesta pernikahan. Kemudian korban terjatuh, saudara, dan sempat dibawa ke puskesmas oleh tersangka. Namun kondisi korban yang kritis akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia saat hendak dirujuk ke rumah sakit. Dan untuk lebih jelas mengetahui soal kejadian ini,
kita telah bergabung bersama kami Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit. Selamat petang Pak Andik. Selamat petang Mas. Pak Andik, tadi sebelumnya telah kami jabarkan begitu secara garis besar kronologinya seperti apa. Kalau dari Anda sendiri kronologi detailnya seperti apa sehingga akhirnya ada warga yang terkena tembakan hingga meninggal dunia saat ada pesta? Baik, terima kasih. Bisa saya ceritakan di sini bahwa pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 6 Juli 2024, sekira pukul 10 WIB, dalam kegiatan Pesta Adat Lampung, korban yang pada saat itu masyarakat dan duduk-duduk di gorong-gorong pada saat kegiatan acara penyambutan, Pisan, kemudian tiba-tiba TSK MSM bin Darwis sebagai warga yang ditokohkan membunyikan senjata api laras panjang dan senjata api jenis pistol. Kemudian pada saat membunyikan senjata api jenis pistol, tiba-tiba mengenai korban atas nama saudara Salam bin Karim yang sedang duduk di gorong-gorong yang tidak jauh dari posisi pelaku. Selanjutnya MSM bersama supir pribadinya membawa ke puskesmas di Seputi Surabaya, dan sampainya di Seputi Surabaya disampaikan bahwa korban dalam kondisi kritis. Oleh sebab itu dirujuk ke rumah sakit terdekat. Namun dalam perjalanannya menuju di klinik medikal Arta Rumbia, bahwa dinyatakan korban atas nama Salam bin Karim dinyatakan meninggal. Oke, berarti Pak Andik ini statusnya sudah tersangka begitu ya. Kemudian dakwaannya apa, Pak? Sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, maka kami menjerat yang bersangkutan pasal 359 KUH pidana, kemudian Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, ke tepatnya pasal 1 ayat 1 yang ancaman hukumannya masing-masing 5 tahun dan 20 tahun. 5 tahun dan juga 20 tahun. Yang lebih mencengangkan adalah setelah ditangkap, ditelusuri ternyata tidak hanya satu begitu, tapi ada 4 senjata api yang diamankan dari tangan tersangka. Ini update pendalamannya seperti apa dari 4 senjata yang diamankan ini, Pak? Baik, terima kasih. Setelah kita mendapatkan informasi kejadian tersebut, kami segera bergerak di lapangan. Kami amankan pelaku berikut barang bukti, kemudian kita kembangkan bahwa yang diserahkan atau yang kita temukan di lapangan ternyata bukan senjata yang dilakukan, yang menurut kami terjadi yang dipakai untuk di TKP. Kemudian kami lakukan penggeledahan di 2 rumah. Yang pertama rumah tersangka di Dusun 1, kemudian rumah yang kedua di Jalan Cempaka di Metro Selatan, karena yang bersangkutan tinggal di Metro Selatan. Kemudian yang terakhir di rumah Sarwani, yang mana Sarwani ini adalah keluarga yang kita indikasikan menyembunyikan daripada senjata yang dimiliki oleh menyembunyikan senjata. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa begitu seorang anggota DPRD kemudian tidak memiliki 1 senjata, ini 4 senjata, Pak? Ya, benar sekali, Pak. Di sini kami kira di Lampung ini masih banyak informasi beredar senjata-senjata rakitan. Kami berarti maaf Pak Andik, berarti ini senjata api ilegal ya? Ini yang saya garis bawahi terlebih dahulu. Betul. Jadi yang kita senjata api ilegal ya, 4-4-nya ilegal ya, begitu ya? Betul. Oke. Ilegal. Untuk apa akhirnya Pak Andik ini memiliki senjata api ilegal, kemudian senjata api rakitan begitu? Sudah ada informasi ini, Pak Andik? Jadi sementara yang kami peroleh dari keterangan pelaku dan beberapa saksi, alasannya mereka memiliki senjata ini untuk alasan kegiatan adat, tetapi hal ini apapun alasannya ini melanggar Undang-Undang Darurat. Maka sekali lagi kami akan mengenakan dengan Undang-Undang Darurat tersebut, karena memang harus menguasai, memiliki dan lain-lain sesuai dengan aturan, harus memiliki izin, kemudian senjatanya terdaftar dan lain-lain, semuanya ada aturannya, harus dipatuhi oleh seorang pemilik senjata. Kemudian kalau kita lihat ini senjata api ini sudah ada motifnya kah? Kenapa akhirnya memiliki 4 senjata api? Kemudian peredarannya seperti apa? Begitu, apakah memang memiliki senjata api ilegal ataupun rakitan ini lumrah begitu di daerah sana? Kalau di wilayah Lampung Tengah khususnya, jadi memang senjata api rakitan masih sering kita temui karena memang berasal dari kabupaten-kabupaten kanan kiri
Lampung Tengah, dari Mesuji, dari Lampung Timur, dan lain-lain. Untuk senjata api jenis pabrikan ataupun senjata api ilegal ini masih belum pernah kita temukan, baru sekali ini kita temukan. Makanya kami segera membentuk tim untuk mengusut tuntas, dibantu oleh Diskrimum Polda untuk menangani ini. Kita cari peredarannya, dari mana membeli dan lain-lain, dan mungkin masih ada di tempat lain yang masih menyimpan seperti ini. Baik. Kita akan mengembangkan, Pak. Baik, terima kasih Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit telah berbagi informasi terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih ada informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan. Di antaranya, keluarga akan mendampingi Peggy dalam putusan gugatan pra-peradilan terkait dengan status tersangka di kasus pembunuhan Vina. Keluarga yakin hakim akan membatalkan status tersangka Peggy Setiawan. Di depan kadernya dalam sekolah partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung lagi kasus yang dihadapi oleh Hasto Kristianto dan menyoroti nama penyidik KPK, Rosa Purbo Bekti.